Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita sampai pada bab man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra'si. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu man utawi iki iku bab nerangaken wong ajaba kang jawab sapa man al-futya ing fatwa bi isyaratil yadi kelawan isyarai tangan war ra'si lan sirah. Wa bihi ilaihi qala, jadi menjawab suatu pertanyaan dari si penanya oleh al-alim al-mufti itu dengan isyarat tangan, memberi isyarat begini misalnya, atau memberikan isyarat dengan kepala, atau misalnya begini-begini, pokoknya memberikan isyarat. Nah, tidak dengan ucapan,
tetapi dengan memberikan isyarat baik dengan tangan atau dengan kepala. Biasanya kalau kita memberikan isyarat kan dengan memakai tangan atau kepala. Misalnya kamu bertanya, di mana si fulan? Misalnya. Meskipun saya tidak berkata-kata, tetapi kamu bisa memahami apa yang saya maksud. Ketika saya pertanyaannya di mana si fulan, kemudian tangan saya menunjuk ke sana, berarti si fulan ada di sana, itu maksudnya. Kalau kamu misalnya mengatakan kepada saya, misalnya, Ustadz sudah makan, misalnya, maka berarti apa? Belum. Kalau saya gini berarti belum. Kalau saya bilang begini berarti sudah. Nah, ini namanya isyarah, sudah memberikan sebuah pemahaman. Nah, dalam menyampaikan jawaban dari suatu pertanyaan, termasuk dalam hal agama, itu juga ada yang atau diperbolehkan dengan menggunakan isyarah tangan atau memberikan isyarah kepala. Kita baca hadisnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku suila tentakoni sapa Kanjeng Nabi fi hajjatihi ing dalam hajine Kanjeng Nabi. Faqala nuli dawuh atau nuli ngucap sapa wong, sapa rajul, dzabahtu wis belah sapa ingsun qabla an armiya ing dalam sadurunge yen to nglempar jamrah aqabah sapa ingsun. Fa'au nuli aweh isyarat sapa Kanjeng Nabi biyadihi kelawan astone Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi wala haraja lan ora ana dosa iku maujud. Qala ngucap sapa rajul halaqtu nyukur sapa ingsun qabla an azbaha ing dalam sadurunge beleh sapa ingsun ing al-hadyu fa'au ma'a nuli aweh isyarat sapa Kanjeng Nabi biyadihi kelawan astone Kanjeng Nabi wala haraja lan ora ana dosa iku maujud. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi di sini Nabi memberikan isyarat ketika ditanya tentang permasalahan amaliyah haji. Nah, amaliyah haji yaitu amaliyah yang dilakukan pada hari raya setelah masuknya pertengahan malam. Ini konteksnya seperti itu. Konteks dari pertanyaan adalah berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan haji, ritual haji pada malam hari raya. Berarti tanggal 10 Zulhijjah. Pada malam hari raya setelah masuknya pertengahan malam. Jadi kalau kalender Hijriah itu kan dimulai dari maghrib, tanggal 10 Zulhijjah itu ya dimulai dari maghrib. Ini setelah pertengahan malam dari malam hari raya. Ini masih sama dengan hadis yang kemarin, yang babul futya wa huwa waqifun ala dabbati wa ghairiha. Hanya saja di sini kalau kemarin tidak menggunakan isyarah, kalau di sini menggunakan isyarah. Kalau kemarin Nabi ketika ditanya beliau mengatakan yang pertama izbah wala haraj, kemudian irmi wala haraj, yaitu beliau melakukannya dengan atau menjawabnya dengan ucapan. Nah, sedangkan di dalam hadis ini konteksnya masih sama, itu beliau menjawabnya dengan sebuah isyarah.
bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Zabahtu qabla an armiya." Aku telah menyembelih al-hadyu sebelum saya melempar jamrah Aqabah. Yang dimaksud armi di sini melempar jamrah. Jamrah yang dimaksud adalah jamratul Aqabah. Aku sudah menyembelih al-hadyu sebelum saya melempar jamrah Aqabah. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya dan beliau mengatakan wala haraj. Artinya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, di sini saya tidak tahu persis tentang isyarat tangan Nabi. Sebenarnya Syekh menjelaskan isyaratnya seperti apa tangannya, cuman saya lupa. Di sini yang jelas Nabi memberikan isyarat yang menunjukkan, isyarat tangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu boleh, tidak apa-apa. Dan Nabi kemudian menimpalinya dengan wala haraja. Artinya lakukanlah. Kalau kita gabungkan dengan atasnya, maka Nabi itu berarti mengatakan izbah wala haraj. Karena yang kemarin, riwayat yang kemarin, Nabi itu ketika ditanya zabahtu qabla an armiya, apa jawaban Nabi dengan lisan? Beliau mengatakan izbah wala haraja. Nah, di sini berarti isyarat tangan Nabi, apakah begini atau bagaimana? Lupa saya isyarat tangannya, tetapi beliau memberikan isyarat, lakukanlah, boleh kamu melakukan itu. Yang kemarin izbah wala haraja. Di sini fa'auma abiyadihi, beliau memberikan isyarat dengan tangannya, mengatakan wala haraja, tidak ada dosa dalam hal itu. Kemudian ditanya lagi, halaqtu qabla an azbaha. Saya mencukur rambut sebelum saya menyembelih al-hadyu. Kemudian Nabi memberikan isyarat tangan juga yang menunjukkan itu boleh. Mempersilahkan, tangan itu mempersilahkan laki-laki itu untuk melakukan itu, dan beliau menimpalinya dengan wala haraja. Tidak ada dosa di situ. Kalau kita mempersilahkan kan seperti ini. Misalnya kita mempersilahkan orang untuk makan. Nah, monggo, misalnya pakai tangan. Kalau tapi pakai lisan juga. Kalau pakai lisan dan pakai isyarat, kalau orang Jawa misalnya monggo. Kalau orang karena isyarat ini bisa beda-beda ya, antara daerah itu bisa berbeda-beda maknanya. Sehingga kita harus paham suatu daerah. Orang India kan beda lagi itu, gimana? Saya nggak bisa mengikuti. Kalau memberikan isyarat, iya itu, tidak itu malah kayak kita begini-begini. Nah, atau kalau orang Arab itu kalau tidak itu dia ke belakang begini. Dulu tapi ya, kalau sekarang nggak tahu. Kalau saya menjelaskan, kalau iya begini, kalau tidak begini. Kalau kita kan kalau tidak begini, kalau iya begini. Jadi artinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa setiap daerah punya isyarat yang beda-beda. Kalau nyuruh atau mempersilahkan begini tangannya. Kalau kita tapi, kalau orang Arab, Nabi ketika itu di sini saya lupa Nabi Syekh memperagakannya, tetapi saya lupa di sini bagaimana beliau Nabi memberikan isyarat. Tetapi inti dari hadis ini bahwa Nabi itu mempersilahkan dengan memberikan isyarat tangan. Kemudian menimpalinya, artinya beliau memperkuatnya dengan mengatakan wala haraja, bahwa dalam perbuatan itu enggak ada dosa, boleh untuk dilakukan. Dan ini adalah menunjukkan rahmah Islam terhadap mereka, bahwa Islam itu tidak sulit. Ajaran-ajaran Islam itu mudah, tidak sulit, sehingga tidak selayaknya seseorang itu mempersulit diri dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam amaliyah prosesi pelaksanaan ibadah haji. Yang menjadi konteks dari hadis ini. Kita lanjutkan kembali. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Makki bin Ibrahim
Qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Salimin annahu qala sami'tu Abu Hurairah 'anin nabiyyi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi yuqbadu den cabut apa al ilmu wa yadhharu lan pertela apa al jahlu kebodohan wal fitanu lan pira-pira fitnah wa yaktsuru lan dadi akeh apa al harju pembunuhan. Qila den ucapaken ya Rasulullah wa malan iku apa al harju utawi al haraj. Faqala tadi kan sudah kita terjemahkan. Kalau ini dalam bahasa Arab, orang Arab ketika itu sebagian sahabat bertanya, "Wa mal harju?" Apa itu al harju? Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, hakadza. Beliau hakadza kaya mengkene biyadihi kelawan tangane Kanjeng Nabi. Faharrafaha nuli gerakaken sapa Kanjeng Nabi ing yadihi. Ka'annahu kaya-kaya sak temene Kanjeng Nabi iku yuridu ngarepaken sapa Kanjeng Nabi al-qatla ing pembunuhan ing mateni. Bab yang sama menjelaskan dengan wafatnya para ulama, maka ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak dicabut dengan langsung menghapuskan ilmu itu dari hati para ulama, enggak. Bukan tiba-tiba para ulama semuanya jadi lupa dengan ilmu yang sudah dipelajari, tiba-tiba hilang dari hatinya, enggak. Tetapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Maka wafatnya para ulama itu menunjukkan berkurangnya ilmu. Maka wafatnya para ulama menjadi sebuah musibah bagi umat Islam. Karena dengan wafatnya maka sebagian dari ilmu agama itu sudah hilang dari muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah. Karena itu kemarin kita jelaskan bagi kita yang punya ilmu, maka segera untuk menyampaikannya kepada orang lain sebelum dia mati. Takutnya dia punya ilmu, yang ilmu ini nggak dimiliki oleh orang lain. Orang lain belum punya ilmu ini. Hanya dia sendiri yang punya ilmu itu. Kalau dia nggak segera menularkannya atau mengajarkannya kepada orang lain, maka ketika dia keburu mati, habis ilmu itu dari muka bumi ini. Itu. Kalau dalam ilmu persilatan, misalnya jurus ini hanya dikuasai oleh si fulan. Kalau cepat dia nggak ngangkat murid keburu mati, maka ilmu itu akan punah dari muka bumi ini. Nah, itu kalau ilmu itu. Kalau ilmu agama juga sama. Makanya dikatakan ilmu yang paling pertama dicabut itu adalah ilmu faraid. Nah, sekarang sudah langka untuk mendapatkan orang-orang yang memiliki keahlian dalam faraid. Jarang kiai yang kemudian ilmu faraid itu ada di dalam hatinya. Kalau kamu bertanya tentang ilmu faraid kepada saya, ya saya harus murojaah dulu, harus baca dulu murojaah. Itu pun bisa lupa udah. Meskipun dulu sudah belajar, sekarang sudah banyak lupa. Kenapa? Karena jarang diamalkan. Sekarang masyarakat Muslim jarang sekali yang mengamalkan ilmu itu. Sehingga sedikit juga orang yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Sehingga lama-lama ilmu faraid ini nanti menjadi ilmu yang pertama kali itu hilang dari muka bumi ini. Nah, karena apa? Dengan matinya orang yang ahli di bidang itu. Kalau yang ahli sudah nggak ada berarti hilang. Itu. Wa yadhharul jahal dan wa yadhharul jahal wal fitan, seperti saat ini kebodohan sudah sangat tampak jelas di tengah-tengah masyarakat. Kebodohan yang
sangat memprihatinkan pada masa sekarang adalah kebodohan terhadap dasar-dasar ilmu agama. Justru terhadap ilmu-ilmu yang bukan dasar, ilmu-ilmu yang bukan fardhu ain, terlihat banyak orang yang menguasainya. Tetapi dalam ilmu-ilmu dasar yang disebut dengan ilmu din ad-daruri, ilmu fardhu ain, ternyata banyak sekali orang yang tidak menguasainya. Kalau dilihat dari sisi pendidikannya, orang sekarang pada tinggi-tinggi pendidikannya. Mereka yang sampai S1, S2, S3, para doktor itu banyak sekali. Magister itu sangat banyak sekali. Tetapi dari sisi penguasaan ilmu agama itu sangat sedikit, dan itu yang dimaksud di sini. Nah, jangan nanti dibantah, tapi sekarang sudah banyak orang pintar. Iya pintar dalam masalah itu, tetapi dalam masalah agama banyak orang yang bodoh. Wa yakthurul harju, dan banyak al-haraj. Di sini yang akan kita jelaskan berkaitan dengan bab. Ketika Nabi bersabda wa yakthurul harju, ini para sahabat banyak yang nggak tahu apa artinya al-harju itu. Karena ini mufradat yang nggak biasa dipakai. Kalau yang biasa dipakai itu ya al-qatlu. Tapi Nabi menggunakan bahasa al-harju. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal harju? Wahai Rasulullah, apa itu al-harju? Faqala hakadha biyadihi. Kemudian Nabi itu memberikan isyarat. Memberi isyarat dengan tangannya. Dengan tangannya begini. Kemudian diginikan seakan-akan Nabi memberikan isyarat pembunuhan. Karena kalau pembunuhan itu kan biasanya pada umumnya pakai pedang, kemudian diginikan, dipukulkan ke leher. Itu pembunuhan biasanya seperti itu. Nabi memberikan isyarat. Ketika ditanya wa mal harju, apa itu al-harj, beliau memberikan isyarat dengan tangannya. Dan itu menunjukkan berarti memberikan jawaban dengan isyarat yang memahamkan itu hukumnya adalah boleh dalam menjawab sebuah pertanyaan dari orang yang bertanya berkaitan dengan permasalahan agama. Kalau masalah-masalah duniawi sudah maklum dan itu sudah biasa kita lakukan, memberikan jawaban dengan isyarat. Tetapi kalau dalam permasalahan agama, apakah boleh? Itu yang menjadi pertanyaan. Ternyata ada riwayat yang mengatakan Nabi menjawab sebuah pertanyaan dengan isyarat dalam dua hadis yang sudah kita baca tadi, dan satu lagi hadis panjang yang akan kita bahas juga terkait dengan masalah tersebut. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Hisyamun an Fatimata an Asma'a. Fatimah di sini maksudnya Fatimah bintul Munzir. Fatimah bintul Munzir. Bukan Fatimah bintu Rasulillah. Tetapi Fatimah bintul Munzir an Asma'a, saking Asma yang dimaksud Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar, saudara perempuan dari Sayyidah Aisyah, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah siapa? Fatimah bintul Munzir dari Asma, dan Asma bintul Munzir itu neneknya Fatimah bintul Munzir. Jadi Fatimah di sini cucunya Asma. Yang meriwayatkan hadis ini dari neneknya yaitu Asma. Yang Asma itu adalah seorang sahabat perempuan, saudara perempuan dari Aisyah bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar, Aisyah bintu Abi Bakar. Qalat sedawuh sapa Asma bintu Abi Bakar. Ataitu wastaqa sapa ingsun Aisyata ing Aisyah.
Wahya lan utawi Aisyah iku tusolli salat sapa Aisyah. Faqultu nuli ngucap sapa ingsun ma sya'nun nas. Ma iku apa sya'nun nasi utawi urusane menungso. Fa asyarat nuli awahi syarat sapa Aisyah ila samai maring langit. Fa idza annasu mongko dumadaan utawi menungso iku qiyamun padha jumeneng salat. Faqalat nuli dawuh sapa Aisyah subhanallah. Qultu ngucap sapa ingsun Asma ayatun ana ta iku alamah tanda fa asyarat nuli aweh isyarat sapa Aisyah bi ra'siha kelawan sirahe Sayyidah Aisyah. Ai na'am tegese iya. Faqumtu nuli jumeneng sapa ingsun, jumeneng salat sapa ingsun hatta tajallani sehingga kabuka ing ingsun apa al-ghasyu sebagian saking pingsan semaput. Faja'altu nuli ndateaken sapa ingsun asubbu nyiram sapa ingsun ala ra'si ing atase sira ingsun almaa ing banyu. Fahamidallaha nuli muji sapa ing Allah azza wa jalla sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa athnalan muji sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase Allah azza wa jalla. Thumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ma min syai'in lam akun uriduhu illa ra'aituhu fi maqami hatta jannatu wan naru. Ma min syai'in ora ana saking suwiji-wiji lam akun ora ana sapa ingsun iku uriduhu aweh weruh sapa ingsun ing ma illa ra'aituhu kejaba wis ningali sapa ingsun ing ma fi maqami ing dalem panggonan jumeneng ingsun hattal jannatu boleh dibaca tiga-tiganya ya, boleh dibaca hattal jannatu wan naru, hattal jannata wan nara, hattal jannati wan nari. Boleh dibaca tiga-tiganya. Yang mengatakannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau mengarang kitab syarah terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Judul kitabnya Fathul Bari. Ibnu Hajar al-Asqalani beliau mengatakan bahwa di sini boleh dibaca dengan 3 harokat. Boleh dibaca hattal jannatu, boleh dibaca hattal jannata, boleh dibaca hattal jannati. Semuanya memiliki argumentasi dalam nahwu. Sehingga swarga wan naru lan neraka. Fa uhiya nuli den wahyoaken ilayya maring ingsun annakum sak temene sira kabeh iku tuftanun bakal den coba sapa sira kabeh fi kuburikum ing dalam kubur sira kabeh mithla au qariba padane utawa parek la adri ora weruh sapa ingsun ayya zalika ing endi-endi iku qalat wis ngucap sapa asma min fitnatil masihi saking fitnahe al-masih ad-dajjal. Yuqalu dan ucapaken ma ilmuka bihadzal rajul, yuqalu dan ucapaken ma ilmuka, ma iku apa ilmuka utawi pengetahuan sira bihadzal rajuli kelawan wong lanang iki tegese Nabi Muhammad. Fa ammal mu'minu anapun utawi wong mukmin awil muqinu la adri ora weruh sapa ingsun bi ayyihi ma kelawan endi-endi karone qalat wasdawa sapa Asma fa yaqulu nuli ngucap sapa mukmin huwa utawi rajul iku Muhammadun Muhammad Rasulullah. Ja'ana teka sapa Rasulullah ing kita bil bayyinati kelawan pira-pira mukjizat wal hudalan pituduh. Fa ajabna nuli jawab sapa
jawab sapa kita wattaba'na lan ngikuti sapa kita huwa utawi rajul iku Muhammadun Muhammad salasan kelawan telung ambalan huwa Muhammad huwa Muhammad huwa Muhammad fa yuqalu nuli dan ucapaken nam turwa sapa sira sholihan kalih wong kang bagus. Qad alimna teman-teman wis ngawruhi sapa kita ing kunta lamun ana sapa sira iku lamuqinan yakti wong kang mukmin bihi kelawan Muhammad. Wa ammal munafiqu lan anapun utawi wong munafik awil murtabu utawi wong kang ragu la adri ora weruh sapa ingsun ayat zalika ing endi mangkono iku qalat usdawu sapa asma'u asma. Fayaqulu nuli ngucap sapa munafik la adri ora weruh sapa ingsun. Sami'tu krungu sapa ingsun annasa ing menungso yaquluna padha ngucap sapa annas syai'an ing suci-wici faqultuhu nuli ngucap sapa ingsun ing syai'an. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini pertama tadi dikatakan diriwayatkan dari Fatimah. Jadi yang meriwayatkan Fatimah bintul Munzir. Dari Asma bintu Abi Bakar. Dari Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar suatu ketika beliau datang ke kamar Sayyidah Aisyah. Kita tahu Hujratus Sayyidah Aisyah itu yang sekarang menjadi makam Nabi, menjadi makam Nabi dan dua sahabatnya Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar bin Khattab. Itu Hujratus Sayyidah Aisyah. Dulu rumahnya Sayyidah Aisyah di situ. Karena Nabi wafat di Hujratus Sayyidah Aisyah sehingga kemudian Nabi dimakamkan di situ karena seorang Nabi dikuburkan di tempat wafatnya. Al-Anbiya yudfanuna haitsu yamutun. Para nabi itu dikuburkan di tempat mereka meninggal. Di mana mereka meninggal, disitulah seorang nabi dikuburkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di Hujratis Sayyidah Aisyah sehingga beliau dimakamkan di situ. Nah, di saat itu Asma bintu Abi Bakar, ini Nabi masih hidup di zaman Nabi. Asma bintu Abi Bakar datang ke kamar Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau mengatakan, Asma mengatakan, Sayyidah Aisyah di dalam kamar itu beliau sedang sholat. Sayyidah Aisyah sedang sholat. Fakultu, kemudian aku bertanya, Masya'nun nas, ada apa itu dengan orang-orang itu? Artinya di sini Asma melihat dari kamar, melihat keluar orang-orang itu seperti pada ketakutan. Mereka seperti pada ketakutan. Ada apa itu mereka? Bertanya kepada Sayyidah Aisyah, yang Sayyidah Aisyah ketika itu sedang sholat. Apa yang terjadi? Kenapa itu orang-orang itu kok kayak pada takut? Asma bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sedang sholat. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, tetapi menjawabnya tidak dengan lisan. Beliau fa'asyarat ila sama. Beliau menunjuk ke langit. Beliau menunjuk ke langit. Menunjuk ke langit yang artinya lihat. Yang artinya, tapi beliau tidak mengatakan lihat. Beliau hanya menunjuk ke langit. Sedang terjadi gerhana matahari. Sedang terjadi gerhana matahari. Artinya Sayyidah Aisyah menyuruh Asma untuk lihat ke atas bahwa sedang terjadi gerhana matahari sehingga terlihat orang-orang seperti pada ketakutan. Nah, itu maksud fa'asyarat ila sama. Jadi dengan isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedang terjadi gerhana matahari. Fa idzan nasu qiyamun. Ini Asma yang mengatakan
Kemudian manusia, orang-orang, para sahabat ketika itu pada berdiri. Berdiri maksudnya apa? Berdiri untuk melaksanakan sholat gerhana. Qiyamun artinya qiyamun yusalluna al-kusuf. Mereka pada berdiri melaksanakan sholat gerhana. Faqalat subhanallah. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan subhanallah. Qultu ayatun. Qultu ayatun, saya berkata, artinya Asma yang berkata, ayatun apakah itu tanda, sebuah tanda? Fa asyarat bi ra'siha. Sayyidah Aisyah kemudian memberikan isyarat dengan kepalanya. Isyaratnya tadi kita sampaikan di zaman Nabi kalau mengatakan iya itu dengan mengarahkan kepalanya ke depan. Itu namanya iya. Kalau tidak maka diarahkan kepalanya ke belakang begini. Kalau iya begini. Di sini Sayyidah Aisyah mengisyaratkan kepalanya ke depan. Aisyah mengatakan begini, yang mengatakan iya. Itu iya. Yang pertama tadi isyaratnya ke langit, lihat, artinya gerhana bulan gerhana matahari sedang terjadi. Kemudian ditanya lagi, ayatun apakah itu sebuah alamah, sebuah tanda? Kemudian beliau asyarat dengan kepalanya. Kalau tadi dengan tangan, sekarang dengan kepala. Nah, yaitu dengan mengedepankan kepalanya begini. Yang menunjukkan aina'am, artinya iya, itu adalah sebuah ayah atau sebuah alamah. Fakumtu, maka aku pun ikut berdiri sholat. Siapa? Sayyidah Asma bintu Abi Bakar. Fakumtu ikut sholat hatta tajallanil khasyu. Itu artinya beliau berdiri sampai seakan-akan beliau itu hampir pingsan. Bukan pingsan betulan, tetapi seakan-akan beliau hampir pingsan. Faja'altu asubbu ala ra'sil ma, maka aku kemudian menyiram kepalaku dengan air. Fahamidallah azza wa jalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi. Yang kita jadi syahid dalam bab ini adalah sampai di situ, yaitu tentang jawaban Sayyidah Aisyah terhadap Asma bintu Abi Bakar. Jadi ini perbuatan seorang sahabat Nabi, yaitu sahabat dan istri Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, selanjutnya ini adalah pidato Nabi, ceramah Nabi di hadapan para sahabat dalam sholat gerhana matahari ketika itu, yang kemudian diriwayatkan oleh Sayyidah Asma bintu Abi Bakar. Beliau memuji Allah. Beliau biasa ya, memulai ceramah itu dengan membaca hamdalah. Beliau memulainya dengan membaca hamdalah. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannah wan nar, hatta al-jannatu wan nar, hatta al-jannata wan nar, hatta al-jannati wan nari. Tadi bisa dibaca 3. Artinya bagaimana? Ma min syai'in lam akun urituhu, tidak ada sesuatu pun yang aku itu tidak memperlihatkan sesuatu itu kecuali aku sudah melihatnya di tempatku ini. Artinya sudah melihatnya dengan penglihatan yang sebenar-benarnya di tempatku ini sampai surga dan neraka. Artinya sesuatu yang aku perlihatkan kepada kalian itu adalah sesuatu yang itu saya sudah melihatnya. Allah sudah memperlihatkan kepadaku dengan penglihatan mata. Dengan penglihatan mata sampai surga dan neraka. Artinya Nabi ketika beliau memberitahukan misalnya tentang sesuatu hal, maka beliau sudah melihatnya. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan ya
tidak ada keraguan tentang adanya sesuatu yang beliau beritahukan kepada para sahabatnya. Sampai ketika beliau bicara tentang surga atau neraka, itu artinya Nabi sudah diperlihatkan surga dan neraka. Nah, itu maksudnya, sehingga nggak ada keraguan tentang masalah itu. Kalau kita memberitahukan sesuatu kan terkadang kita belum melihatnya secara langsung. Nah, tetapi Nabi itu beliau mengatakan seperti itu. Sesuatu yang beliau perlihatkan kepada para sahabatnya itu artinya Nabi sudah melihatnya dengan mata kepala. Dengan mata kepala. Allah sudah memperlihatkannya kepada beliau. Sampai termasuk di sini tentang masalah surga dan neraka. Fa uhiya ilayya, aku mendapatkan wahyu, diturunkan wahyu kepadaku, annakum tuftanun, bahwa kalian itu akan diuji. Nah, jadi tuftanun di sini artinya bukan difitnah. Jadi tuftanun di sini artinya tumtahanun atau tuhtabarun. Nah, kalian itu tumtahanun artinya kalian itu diuji, bahwa kalian nanti itu di dalam kubur itu akan diuji oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Itu makna tuftanun. Bukan artinya bahwa kalian itu nanti akan difitnah, bukan. Nah, kalau diterjemahkan secara harfiah nanti orang akan mengira seperti itu. Nah, annakum tuftanuna fi kuburikum, artinya kalian nanti itu akan diuji, akan ditanya di dalam kubur kalian. Mithla au qariba la adri ayadzalika qalat. Di sini yang mengatakan la adri itu siapa? Yang mengatakan adalah Fatimah bintul Munzir. Jadi Fatimah bintul Munzir itu mengatakan saya nggak tahu. Artinya beliau ragu. Di sini yang ragu bukan Sayyidah Aisyah, yang ragu bukan Rasulullah. Yang ragu siapa? Fatimah bintul Munzir. Apakah Nabi itu mengatakan qariba, qariba atau mengatakan mithla? Artinya mithla fitnatil masihid dajjal atau qariba fitnatil masihid dajjal. Nabi mengatakannya itu atau mengatakan qariba atau mengatakan mithla. Itu yang ragu Fatimah bintul Munzir yang meriwayatkan hadis ini. Ragu. Saya nggak tahu itu. Saya tahu. Artinya saya ragu terhadap itu. Tapi dua-duanya ya bisa saja, nggak masalah. Artinya kan di sini dari sisi makna mithla atau qariba itu sama saja. Cuman lafadznya yang pas itu apa? Fatimah bintul Munzir di sini lupa sehingga beliau ragu apakah ini atau itu. Antara dua inilah ucapan dari Sayyidah Asma bintu Abi Bakar. Yuqalu, dikatakan kepada penduduk kubur, kepada kalian penduduk kubur di dalam kubur, dalam imtihan itu, dari imtihan ujian, tetapi soalnya sudah diberitahukan, nanti kita ini yang akan ditanya kepada kalian di dalam kubur. Enak sebenarnya sudah diberitahu, tetapi nanti orang menjawab itu sesuai dengan keadaannya ketika di dunia, apakah dia mukmin, munafik atau kafir. Meskipun ada orang kafir sudah diberitahu jawabannya, pertanyaan dan jawabannya, ketika nanti di dalam kubur ya mereka tetap insya Allah siap dengan jawaban ketika ujian. Tapi ini bukan masalah hafal atau enggak hafal, tetapi orang disebutkan dalam hadis yang lain, orang kafir itu ketika dua malaikat Munkar dan Nakir itu datang, mereka sudah ketakutan. Karena malaikat Munkar dan Nakir itu aswadani, azraqani, mukhifani.
Keduanya itu hitam kebiru-biruan yang sangat menakutkan. Kalau seandainya kamu ketemu di muka bumi ini, kamu pasti lari. Siapa yang paling berani di sini? Kalau ketemu Munkar Nakir di bumi ini, dijamin dia akan lari terbirit-birit. Karena memang sangat menyeramkan, sangat menyeramkan malaikat Munkar dan Nakir ini. Tapi kalau di dalam kubur, orang mukmin Allah menetapkan hatinya sehingga tidak merasa takut dengan dengan malaikat Munkar dan Nakir yang menakutkan sebenarnya, tetapi Allah menetapkan hatinya seorang mukmin sehingga tidak merasa takut dan bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Kalau orang itu munafik atau orang kafir, kedatangan dari dua malaikat Munkar dan Nakir itu sudah menakutkan sekali bagi dia. Dia ketakutan. Dan kalau ketakutan, kemudian dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Meskipun sudah hafal, itu dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Perbandingannya, pendekatannya seperti kalian. Kalau kalian misalnya ditanya oleh ustadz, kalau mental kamu kuat, itu biasanya nggak lupa apa yang sudah kamu hafalkan. Tapi kalau mental kamu itu lemah, ditanya udah grogi, hilang semua. Kadang tasmi' pun mau hafalan, mau tasmi' hafalannya, hilang hafalannya karena mentalnya lemah, grogi, sudah keder duluan sehingga hafalannya hilang. Itu pendekatannya saja. Nah, Munkar dan Nakir itu menakutkan. Dan tetapi di sini dikatakan kalau orang mukmin, beliau mengatakan pertanyaannya itu apa? Ma ilmuka bihadzal rajul? Apa pengetahuanmu? Ini diantara pertanyaannya. Apa pengetahuan kamu tentang laki-laki ini? Maksudnya Muhammad, tentang Nabi Muhammad. Fa ammal mu'minu awil muqinu la adri bi ayyihima qalat Asma. Di sini laki siapa? Fatimah bintul Munzir yang ragu. Saya ragu, artinya saya nggak tahu yang dikatakan oleh Asma itu apa. Apakah Nabi ketika itu mengatakan fa'amal mu'min, atau beliau mengatakan fa'amal muqin, fa'amal mu'minu, atau fa'amal muqinu. Saya nggak tahu yang mana itu yang diucapkan oleh Asma. Siapa yang ragu? Fatimah bintul Munzir. Udah? Tapi maknanya sama. Al-mu'min atau al-muqin di sini maknanya sama. Fayaqulu huwa Muhammadun. Secara bahasa enggak sama ya, tetapi dari sisi istilah al-muqin itu ya mukmin maksudnya. Fayaqulu nulin jawab, kemudian menjawab si ahli kubur itu menjawab huwa Muhammadur Rasulullah. Kalau mukmin dia menjawab huwa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinat, yang telah datang kepada kami bil bayyinat. Al bayyinat di sini yang dimaksud adalah al mu'jizat. Al bayyinat artinya al mu'jizat adalah ala nubuwatihi, mu'jizat yang menunjukkan kenabian beliau. Karena memang fungsi daripada mu'jizat itu adalah membenarkan pengakuan seseorang yang mengaku menjadi nabi. Kalau ada seseorang mengatakan saya ini nabi, maka kalau benar dia itu nabi, maka akan ada mu'jizat yang membenarkan ucapan itu. Yang mau nggak mau, orang harus membenarkan pengakuan orang tersebut sebagai seorang nabi. Semua nabi mereka mengaku sebagai nabi, kemudian ada mukjizat yang menguatkan dan membenarkan pengakuan tersebut. Kalau dia itu hanya ngaku-ngaku tapi dia bohong, maka nggak akan ada mukjizat. Seperti yang pernah kita terangkan, Musailimah al-Kadzdzab.
Dia ngaku-ngaku saya adalah nabi. Ternyata nggak muncul mukjizat. Yang muncul malah sebaliknya. Ada orang minta agar matanya disembuhkan, yang satu buta agar bisa sembuh. Setelah diusap ternyata malah tambah buta yang sebelahnya. Jadi komplit. Asalnya satu yang buta, ini gara-gara diusap oleh Musailimah jadi dua-duanya buta. Ini bukan mukjizat yang kayak gini, ini petaka ini yang menunjukkan kebohongan dari Musailimah al-Kadzdzab. Ada orang sumurnya sat, minta agar bagaimana airnya bisa keluar. Diludahi sama dia. Yang asalnya masih ada airnya, sekarang sat betulan, nggak ada airnya sama sekali. Ini ngaku-ngaku, namanya orang ngaku-ngaku jadi nabi. Kalau ada sekarang orang ngaku-ngaku jadi nabi, ya nggak akan ada mukjizat. Kalau keanehan mungkin muncul, tetapi keanehan itu belum tentu mukjizat. Karena mukjizat itu salah satu cirinya tidak terkalahkan oleh apapun. Tidak terkalahkan oleh apapun. Ini mengaku jadi nabi malah ditangkap sama polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Di mana mukjizatnya? Nggak muncul-muncul. Bertahun-tahun di penjara. Hadirin rahimakumullah. Jadi al-bayyinat di situ artinya al-mu'jizat. Wal huda artinya petunjuk. Kita biasa memaknanya petunjuk. Petunjuk itu ad-dilalah al-musilah ilal bughyah. Jadi petunjuk yang bisa menghantarkan pada tujuan, itu namanya al-huda. Fa'ajabna wattaba'na, kami fa'ajabna, jawab itu artinya kami kemudian masuk ke dalam agama Islam. Apa yang beliau dakwahkan, beliau datang dengan membawa huda, maka kami kemudian fa'ajabna, kami menjawab dakwah itu dengan masuk ke dalam agama Islam. Itu yang dimaksud fa'ajabna, bukan sekedar menjawab dengan lisan. Wattaba'na, kemudian kami mengikuti beliau, huwa Muhammadun. Beliau adalah Muhammad, 3 kali mengatakan huwa Muhammad, huwa Muhammad, huwa Muhammad. Itu seorang mukmin jawabannya seperti itu. Fayuqalu, kemudian dikatakan kepada mukmin itu, nam sholihan, kamu tidurlah. Sholihan, tidur dengan baik, dengan nyenyak, dengan baik. Qad alimna in kunta lamuqinan bihi, kami sudah tahu bahwa kamu itu orang yang beriman kepadanya. Itu kondisi seorang mukmin ketika diuji, ditanyai di dalam kubur. Wa ammal munafiqu, sedangkan orang munafik, awil murtabu, la adri ayya dzalika qalat Asma. Di sini laki-laki, Fatimah bintul Munzir ragu lagi. Apakah Asma itu mengatakan wa ammal munafiqu, atau beliau mengatakan wa ammal murtabu. Munafik, orang munafik. Orang munafik, orang yang yuzhirul iman wa yubatinu al-kufra, memperlihatkan keimanan di luar tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Itu orang munafik. Awil murtab, murtab itu artinya orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu artinya orang yang tidak beriman. Fayaqulu, kemudian menjawab orang munafik itu menjawab, la adri, saya enggak tahu. Ketika ditanya, apa pengetahuan kamu tentang laki-laki ini Muhammad? Dia mengatakan, la adri, saya enggak tahu. Sami'atun nasa, saya mendengar manusia mereka mengatakan sesuatu tentang Muhammad, maka kemudian aku ikut-ikut mengatakannya. Itu kata orang munafik. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Hadirin rahimakumullah, hadis ini tadi pertama menjelaskan tentang masalah menjawab pertanyaan dalam urusan agama dengan isyarah. Itu yang menjadikan Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab babu man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra'si. Kemudian yang kedua, hadis ini adalah dalil tentang adanya su'alul malakaini munkarin wa nakir. Tentang adanya pertanyaan, enggak boleh mendustakan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendustakan Nabi itu hukumnya bukan muslim. Nah, kita wajib untuk mengimani, meyakini kebenaran setiap apa yang disampaikan oleh Nabi. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adanya azab kubur dan tentang adanya nikmat kubur. Nah, hadirin, demikian waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Hari ini kita bukan libur ya. Jadi kita nggak bisa dimatikan.